Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Padli Kurnia Gani dengan NIM 0528567792. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bogor, Universitas Terbuka. Di sini saya akan menjelaskan atau mengerjakan tugas 2 mata kuliah struktur data. Yang mana video kali ini saya akan menjelaskan 2 algoritma program pengurutan data menggunakan merge sort dan juga counting sort. Nah, keduanya saya buat pada bahasa Java dan keduanya akan mengurutkan data dari terbesar ke terkecil. Langsung saja kita buka. Nah, ini saya sudah buat merge sort dan counting sort. Kita ke merge sort terlebih dahulu. Mungkin outputnya kita jangan dulu dilihatkan ya. Nah, pertama sebentar. Pertama, di sini saya membuat array yang akan diurutkan. Di sini saya menggunakan 8 elemen integer, ada 45, 12, 67, 23, 89, 34, 10 dan 58. Nah, merge sort ini sebenarnya menggunakan metode divide dan conquer, yaitu membagi array menjadi bagian kecil hingga ukurannya tuh jadi satu elemen. Nah, kemudian menggabungkannya kembali sambil diurutkan. Nah, untuk kode pemanggilan merge sort ini ada di sini. Merge sort data, nah seperti ini. Lalu fungsi merge sort ini membagi array berdasarkan indeks, ada left, mid dan juga right. Nah, kalau misalnya kita lihat ya di sini, jika leftnya lebih kecil atau panah ke kiri ini ya, panah ke kiri ini berarti ukuran array masih lebih dari satu, begitu. Lalu untuk mid ini digunakan untuk membagi array. Lalu merge sortnya dipanggil ulang untuk membagi array kiri dan kanan. Lalu setelah itu fungsi merge ini menggabungkan dua array kecil tersebut. Nah, lalu untuk selanjutnya itu ada integer. Itu ada untuk si merge ini fungsinya menggabungkan dua subarray yang sudah dipecah tadi. Nah, untuk kode subarraynya itu nah, ini dia. Untuk saya ulangi, untuk si merge ini berfungsi untuk menggabungkan dua subarray yang sudah dipecah tadi. Nah, karena kita ingin hasil descending, maka saya menggunakan operator lebih besar sama dengan untuk memilih nilai terbesar lebih dahulu. Nah, untuk kode perbandingan descendingnya ada di sini. Nah, ini dia. Jadi untuk L adalah subarray kiri, lalu R adalah subarray kanan. Yang lebih besar disalin lebih dulu ke array utama di proses tersebut. Lalu di sistem outprint nah ini sistem outprint line ini setelah semua proses dijalankan hasil akhirnya akan dicetak. Nah, kalau misalnya kita lihat dari analisa kinerjanya untuk si merge sort ini, dia ini memiliki waktu proses yang pertama ada best case itu O, ada N log N, terus ada yang kedua average case dia sama O N, dan juga yang terakhir ada worst case. Ini dari 3 waktu proses tersebut. Karena si pembagian arahnya ini selalu dilakukan menjadi 2 bagian secara rekursif. Nah, sehingga si kompleksitas waktunya ini dia konsisten. Untuk space complexity-nya ini, merge sort membutuhkan memori tambahan sebesar O dalam kurung N karena harus membuat array sementara saat proses merge ini, saat proses merge-nya. Jadi secara umum si merge sort ini sangat cocok untuk data berukuran sedang hingga besar. Namun dia membutuhkan memori tambahan dan implementasinya lebih rumit dibanding algoritma sederhana seperti insertion sort. Nah, kita akan coba untuk sebelumnya kita akan coba running aja guys langsung. Nah,
Untuk yang pertama ini adalah data sebelum dilakukan pengurutan yang kita input pada saat awal. Nah, dia datanya masih acak, belum terurut, dan juga dia tidak berurutan dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Setelah di merge sort, dia descending ini, langsung dia dari hasil ini terlihat bahwa merge sort sudah mengurutkan data dari nilai yang paling besar ke nilai yang paling kecil. Nah, urutannya dimulai dari di sini 89, 67, 58, 45, 34, 23, 12 dan juga 10. Nah, urutan ini dihasilkan karena algoritma merge sort ini memecah array menjadi bagian-bagian kecil. Nah, lalu digabungkanlah kembali si bagian-bagian kecil tersebut sambil dia membandingkan setiap elemen menggunakan operator lebih besar sama dengan, sehingga hasil akhirnya tersusun descending. Seperti itu. Nah, itu baru ke merge sort. Sekarang kita yang kedua, ada counting sort. Nah, ini dia. Untuk counting sort ini bekerja dengan menghitung frekuensi kemunculan setiap angka. Jadi kemudian menuliskannya kembali dari nilai terbesar ke terkecil. Nah, saya mulai dengan mencari nilai terbesar ya pada array. Di sini kita lihat, nah ini dia. Kita lihat kode yang ini. Sebentar, mohon maaf. Oh iya benar. Di sini saya mulai dengan mencari nilai terbesar pada array karena nilai tersebut menentukan ukuran array count. Nah, setelah menentukan atau setelah mencari nilai maksimum tersebut, saya membuat array count. Nah, array count-nya ini di sini. Di sini array count menyimpan jumlah kemunculan setiap angka. Jadi bisa dilihat di sini. Lalu step selanjutnya di sini saya menyusun hasil secara descending dengan kode yang ini, perintah yang ini. Jadi saya kemudian melakukan loop dari nilai terbesar sampai terkecil untuk menuliskan kembali hasil sortingnya. Lalu yang step selanjutnya setelah saya menyusun hasil secara descending ya, saya akan menampilkan hasil counting sortnya di sistem outprint line. Nah ini dia. Mohon maaf. Nah ini data setelahnya. Kalau kita lihat analisa kinerjanya, counting sort ini dia memiliki performa yang sangat cepat, terutama jika nilai datanya tidak terlalu besar ya. Jadi yang pertama itu ada time complexity-nya. Dia O dalam kurung n plus k. Jadi si n-nya ini jumlah elemen, k-nya nilai maksimum pada data. Yang kedua ada space complexity, dia O dalam kurung k, karena dia membutuhkan array count sebesar nilai maksimum. Kelebihannya counting sort ini, yang pertama dia tidak melakukan perbandingan antar elemen. Dan yang kedua dia kelebihannya sangat cepat untuk data integer dengan range yang kecil menengah. Kalau kekurangannya, yang pertama dia itu tidak cocok untuk nilai yang rentangnya besar karena array count-nya akan memakan memori yang besar. Dan kekurangan yang kedua, dia hanya bisa digunakan untuk tipe data integer. Kita akan coba lihat untuk outputnya ya. Kita run saja langsung. Nah, sama seperti sebelumnya, data awal masih sama ya, masih belum di sorting ya, yang atas ini. Lalu outputnya setelah kita pakai counting sort ya, akan seperti ini. Jadi pengurutan counting sort juga menghasilkan urutan yang sama, yaitu dari angka terbesar dari 89 ya, dari 89 sampai angka terkecil yaitu 10. Kenapa sama persis dengan merge sort? Karena counting sort menulis data kembali berdasarkan frekuensi dari nilai paling tinggi ke nilai paling rendah. Nah, demikian penjelasan saya mengenai algoritma merge sort dan counting sort beserta analisis kinerjanya. Saya ucapkan terima kasih, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Saya Pardi Kurniagani pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.